integrasi ya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang golongan 4B ke atas nanti kan menggunakan yang di tengah ini, Simpakin. Nah ini kenapa Bapak Ibu diminta oleh BKN ya, oleh Kemdikbud ya, golongan 4B ke atas untuk integrasi ya, karena pak integrasi ini digunakan sebagai landasan ya. Kalau di dalam penerbangan ya, itu kan landasannya ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengintegrasikan ya pak konvensional Bapak Ibu tidak mempunyai landasan. Artinya nanti Bapak Ibu akan terkendala untuk kenaikan pangkat di periode selanjutnya. Nah, saya berikan alur berpikir kenapa diminta untuk integrasi. Jadi, pertama Bapak Ibu pasti mempunyai pak konvensional di sini ya, di pojok kiri ya. Pak konvensional itu terakhir sesuai dengan SE nomor 8 ya, SE BKN nomor 823. Nah, itu masa penilaiannya terakhir 31 Desember 22. Nah, ini dengan menggunakan Permen nomor 16. Ya. Kemudian tanda tangan pak maksimal 30 Juni 2003. Ini yang konvensional ya Bapak Ibu. Nah, setelah Juni 30 Juni 23 itu tidak ada penilaian. Nah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang tidak menilaikan sampai dengan 31 Desember misalkan pak saya terakhir 2020. Nah, 21, 22 itu nilai Bapak Ibu bahasanya orang BKN itu hangus. Karena apa? Ini ada regulasinya, nanti saya tunjukkan ya. Itu sesuai dengan Permen 1 ya, 23 ya. Karena yang diminta permen tersebut yaitu pak terakhir yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu ya. Nah, kemudian pak konvensional ini diintegrasikan dengan menggunakan aplikasi Simpakin ya di sini ya. Ini regulasi untuk pak integrasi itu Permen 1, Perkabk-an dan SE ya. Nah, kemudian pak integrasi itu diperoleh dari mana? Yaitu ya, pak konvensional dikurangi dengan nilai dasar. Nilai dasar untuk golongan 4A, 4B, 4C itu 400. Misalkan pak Bapak Ibu itu 500, 4B ya, maaf, 4B itu pasti 500, di atas 550 ya. Nah, misalkan 600. Nah, 600 dikurangi 400. Di Bapak Ibu mendapatkan pak integrasi 200. Nah, ini pak integrasi 200 itu tabungan Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mau naik jenjang dari B ke C. Nah, itu punya tabungan karena sudah diintegrasikan ya, gitu. Nah, misalkan di sini ya, saya mempunyai pak konvensional 676 dikurangi 400, itu nilai dasar, sisa saya 276. Ini tabungan saya nanti untuk saya ke 4C. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Nah, yang bawah ini untuk pak konversi ya. Pak konversi itu dimulai dengan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 23. Jadi, saya ulang, nilai integrasi ya, pak integrasi Bapak Ibu itu sampai Desember 22. Jadi Bapak Ibu punya tabungan satu lagi, yaitu yang pak konversi itu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember 23. Ini tabungan Bapak Ibu. Nah, ketika tabungan yang pertama tadi dari pak integrasi ditambahkan pak konversi, nanti bisa digunakan untuk KP ya, kenaikan pangkat di Februari 24. Nanti dilihat jumlah angka kreditnya sudah memenuhi atau belum. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu mengikuti BIMTEK lebih lanjut itu di APSI Bapak Ibu. Nah, kami bersama Bu Nur itu membahas tentang ini ya. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu yang terkait dengan pak integrasi. Nanti yang Simpakin Bapak Ibu bisa ketik di browser Simpakin seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian klik yang ini ya. Nah, akan muncul tampilan ini. Bapak Ibu bisa mengunduh di sini Bapak Ibu di sebentar ya, di saya ingat-ingat dasar hukum persyaratan di bentar ya. Ini coba. Ini Bapak Ibu. Ini di manual sini Bapak Ibu. Nah, saya ambilkan dari sini Bapak Ibu.
Nah, ketika penjelasan saya belum paham atau masih ragu-ragu, Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya ada di sini ya. Kemudian manualnya yang saya sampaikan tadi ada di sini. Bapak Ibu tinggal unduh ya. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke login Bapak Ibu. Di pojok kanan ya, ini ya Bapak Ibu, ada kata login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, NIP dan password saya sudah tersimpan ya, saya simpan di Google ya. Kemudian saya ulang lagi ya, username diketik dengan NIP tanpa spasi, kemudian password ini 8 digit pertama dari NIP. Nah, kemudian klik login. Nah, ini punya saya Bapak Ibu. Nah, nama dan NIP itu yang dicetak tebal, ini otomatis ada karena data ini diambilkan dari data dari BKN. Nah, kemudian tempat tanggal lahir saya, golongan ruang ya, 4B saya baru ya, masih 1 Oktober kemarin ya, 23. Kalau guru ahli madya saya 31 Agustus, jadi 4A saya itu 1 Oktober, nah 1 Oktober 21 ya, jadi saya 2 tahun ya, bisa naik pangkat ke 4B. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah submit tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ketika sudah submit itu bisa cek yaitu ubah data. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik ya, memastikan data yang kita input sudah betul atau masih ada yang selisih. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama, NIP dan tempat tanggal lahir. Ini tidak usah Bapak Ibu isi. Kan ada sertifikatan 8 jam. Sebentar maaf. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, yang dicetak tebal ini Bapak Ibu tidak perlu isi karena sudah muncul langsung dari data dari BKN. Nah, mulai nomor 4 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu input nomor pak terakhir. Nah, nomor pak terakhir itu ada di bawah itu kop surat ya, biasanya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu masukkan semua. Kemudian karpok Bapak Ibu masukkan ya. Nah, nomor 6 ini yang banyak yang ditanya. Masa penilaian mulai dan masa penilaian selesai. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Di pojok kanan atas ya, itu ada masa penilaian pak. Nah, Bapak Ibu, pak terakhir itu kapan ya Bapak Ibu terima? Nanti Bapak Ibu cek. Dimulai masa penilaian ini kebalik ya, dibalik Bapak Ibu, tahun, kemudian bulan baru tanggal. Nah, saya itu di sini 1 ya, Juli 21. Kemudian terakhir kemarin ya, tanggal 31 Desember 22. Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti bisa saya tunjukkan di masa penilaian ini. Masa penilaian ini sudah ada ya, Bapak Ibu tinggal input. Nah, kemudian nomor 7, 8 ini sudah ada ya Bapak Ibu tidak perlu isi ya, karena sudah otomatis dari data BKN. Kemudian masa kerja golongan juga tidak perlu. Nah, di sini Bapak Ibu, jenis guru. Nah, di sini ya, ada pilihan. Nah, guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru BK. Nah, guru kelas ya itu tentunya untuk guru SD ya, BK untuk guru bimbingan ya, guru mata pelajaran ya, itu. Nah, ini karena saya guru bahasa Inggris, maka saya memilih bidang studinya yaitu, maksud saya guru mata pelajaran bahasa Inggris, bidang studi yaitu bahasa Inggris memang. Kemudian tugasnya, nah kalau guru mata pelajarannya apa? Misalkan guru mata pelajaran bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Inggris, misalkan IPA, saya mengajar IPA ya, sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian instansi yaitu instansi unit kerja, kemudian jalan ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian nomor 15. Nah, alamat email yang diminta di panduan itu tidak ada ketentuannya, harus belajar
pak.id atau yang lain yang jelas alamat email aktif yang sering Bapak Ibu gunakan ya. Karena nanti ada notifikasi ya dari direktorat. Kemudian nomor WA aktif ya. Nah, ini pastikan ya alamat email dan nomor WA Bapak Ibu itu benar. Nah, Bapak Ibu mulai menginput yaitu pak. Nah, mohon perhatikan Bapak Ibu, di sini ada lama, kemudian baru. Bapak Ibu cukup mengisi kolom yang lama dan baru. Otomatis jumlah ini akan dijumlahkan oleh sistem. Nah, ketika nanti Bapak Ibu belum dijumlahkan, penjumlahannya itu salah, tunggu Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sinyalnya stabil. Ya. Kemudian yang kedua, karena server itu dipakai seluruh Indonesia ya. Nah, kadang itu server itu lambat. Nah, nanti ya tunggu stabil ya, biasanya di malam hari ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, tergantung pengguna ya. Nah, pastikan jumlahnya itu benar yang sesuai dengan Bapak Ibu input. Nah, data ini pendidikan itu sudah muncul ya Bapak Ibu, yaitu di PAK. Nanti bisa saya tunjukkan. Ini 150 ya, karena saya S2 ya Bapak Ibu. Kalau S1 itu 100 ya nanti ya. Kemudian, nah di bagian B, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang lama sekian dan baru sekian, otomatis dijumlahkan. Kemudian proses bimbingan. Nah, proses bimbingan ini khusus untuk guru BK ya, membimbing ya, itu ya. Kemudian tugas lain itu sudah muncul ya Bapak Ibu di PAK ya, Bapak Ibu tinggal input. Nah, kemudian PKP ya. Nah, PKP ini yang lama berapa, yang baru berapa, kemudian otomatis dijumlahkan. Demikian juga publikasi ya, yang lama berapa, yang baru berapa, itu ya. Dan terakhir itu karya inovatif di sini ya. Nah, jumlah di sini otomatis muncul ya oleh sistem Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menjumlahkan. Nah, di bagian akhir nanti Bapak Ibu diminta untuk menginput unsur penunjang. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu, ijazah yang tidak sesuai. Kalau tidak ada berarti dikosongkan. Nah, di sini saya menggunakan koma ya Bapak Ibu ya. Pastikan nanti semuanya itu menggunakan koma. Bisa juga titik ya. Semuanya menggunakan titik ya. Nanti di laptop Ibu yang support yang mana ya, itu kadang tidak ada laptop itu tidak support juga ada ya. Nah, itu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini jumlah unsur penunjang otomatis dijumlahkan oleh sistem. Nah, terakhir Bapak Ibu, pastikan jumlahnya yang di pojok kanan ini sama dengan jumlah yang ada di PAK ya. PAK saya 4B saya 676,542 itu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa browse di sini Bapak Ibu. Nah, browse seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Data disimpan di mana gitu. Kemudian nah Bapak Ibu bisa juga unduh template di sini ya, unduh template fakta integritas. Nah, ini otomatis akan terisi ya identitas Bapak Ibu. Kemudian browse. Nah, kemudian yang terakhir submit. Nah, karena saya sudah submit ya, submitnya cukup sekali saja sini ya Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, saya bisa logout terlebih dahulu ya ke bagian depan ya sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah submit, akan muncul seperti ini. Telah disubmit ke direktorat. Nah, ini menggunakan aplikasi Simpak. Nah, ini saya potong ya, yang jumlahnya itu sama ya dengan Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu input, maksud saya 676. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu itu tinggal memindahkan ya angka ya di sini dengan input ya, memindahkan angka yang ada di PAK dengan di simpakin ya. Intinya memindahkan, tidak ada yang sulit Bapak Ibu ya. Nah, namun Bapak Ibu cermati ya, item-item di sini harus sama sesuai dengan yang disimpakin. Ini ya Bapak Ibu.